tentang journey diet aku itu sebenarnya nggak cepet ya. Aku adalah tipe perempuan yang naik berat badan pada saat menyusui. Ketika berat badan itu overweight, nggak pede, sering low back pain, terus kalau lari sering kakinya juga sakit, cedera. Berat badan paling turun kayak sekilo, 2 kilo, terus naik lagi. Meminta pertolongan dokter diet aku, sampai akhirnya menyentuh berat badan yang normal. Dalam hitungan 3 bulan bisa langsung turun 10 kilo terhadap craving makanan, terhadap stres, terhadap insomnia, segala macem. Halo, sekarang aku lagi breakfast di coffee shop dekat rumah yang kebetulan juga dekat dengan sekolah anak. Jadi beberapa bulan terakhir sering nunggu anak saya di sini. Nah, kalau misalnya ditanya tentang journey diet aku itu sebenarnya nggak cepet ya, karena prosesnya itu cukup panjang. Memang aku adalah tipe perempuan yang naik berat badan pada saat menyusui. Jadi pas lagi hamil tuh paling cuma 9-10 kilo, tapi setelah melahirkan dan menyusui itu dia akan menetap bahkan naik sampai 3 kilo dari akhir kehamilan. Nah setelah itu baru tuh aku setelah selesai menyusui, di situ aku menemukan ketidaknyamanan memiliki berat badan yang overweight, karena waktu itu memang sampai overweight walaupun tidak sampai ke obesitas ya. Apa sih yang dirasakan ketika berat badan itu overweight? Yang pertama nggak pede, karena mau pakai baju apa aja tuh kayaknya nggak enak gitu. Kemudian jadi gampang ngilu ya, karena terutama cedera kaki gitu, karena mungkin berat badannya overweight, terus keseimbangan badan, atau kita nggak tahu nih pada saat kita duduk atau berdiri itu sebaiknya posisi tubuhnya tuh gimana gitu. Jadi kadang-kadang sering low back pain, terus kalau lari sering kakinya juga sakit, cedera gitu. Kemudian aku mencoba beberapa macam diet. Jadi kalau metode diet dari tahun lalu ya banyak banget sih. Aku pernah benar-benar ngurangin kalori, benar-benar mengurangi makanan gitu, tapi itu nggak berhasil. Olahraga gila-gilaan 4 kali seminggu high intense ya, itu juga nggak berhasil, malah banyaknya cedera. Berat badan paling turun kayak sekilo, 2 kilo, terus naik lagi. Dulu tuh minum kopi manis tuh bisa 3 kali ya, kopi gula aren itu bisa 3 kali sehari, tapi sekarang agak mulai bisa membatasi, bahkan nggak sama sekali. Jadi pemilihan makanannya sekarang lebih baik dibanding waktu itu. Kemudian intermittent fasting pernah juga. Nah sebenarnya aku turun banyak itu karena dari intermittent fasting. Jadi di tahun 2021 bulan Juli ketika aku ikut meditasi di Bali, diajarin lah itu intermittent fasting, bagaimana gula darah itu sebaiknya tidak terlalu tinggi dalam darah sehingga tidak mencetuskan insulin yang tinggi. Jadi kita selalu craving terus sama manis. Sampai akhirnya aku intermittent fasting selama 16 jam, selama beberapa bulan, disitulah udah mulai turun tuh berat badannya. Tapi stuck. Jadi idealnya aku 60, aku stuck di 66 dari 71. Akhirnya aku meminta pertolongan dokter diet aku, namanya dokter Cindy. Dengan dokter Cindy di Rumah Sakit Brawijaya Hospital Antasari tempat saya praktek, itu lebih menggunakan pengaturan pola makan yang baik dan dibantu dengan obat. Aku nggak memungkiri memang aku membutuhkan obat untuk lebih nge-boost penurunan berat badannya. Selama diberikan oleh dokter gizi yang memiliki kompetensi dan aku tahu juga obatnya apa, aku merasa itu lebih aman daripada membeli obat-obatan diet lainnya yang dijual bebas yang kita nggak tahu isinya apa. Sejak dengan dokter Cindy itu penurunannya udah lebih gradual, tapi juga mungkin dari 6 bulan terakhir ya sampai akhirnya menyentuh berat badan yang normal.
Nah, sejak memiliki berat badan yang ideal, yaitu berat badan dengan tinggi badan dan berat badan indeks massa tubuh yang ideal, aku mulai merubah pola hidup. Jadi memang lifestyle sih yang dirubah, pemilihan makanan. Jadi kalau dilihat nih, ini kan makananku pasti lebih banyak kan daripada makanan temanku ini yang cuma satu. Tapi ya apa yang aku makan ini telur, sayur, mushroom gitu, dan ada sedikit roti ya, karbo gitu. Pemilihan kopi pun aku udah nggak seperti dulu lagi. Dulu memang aku milihnya pasti kopi gula aren, selalu suka gitu. Tapi kalau kita lihat sendiri kopi gula aren ini kan selain kopi ada susu manisnya dan ada gula arennya gitu. Sementara kalau ini hanya kopi dan susu gitu. Gula aku sama sekali nggak pakai. Aku jarang menggunakan gula. Jadi memang bukan yang benar-benar nggak berasa makanannya, tapi aku lebih milih kalori-kalori seperti itu. Itu yang penting, changing lifestyle sih, perubahan pola hidup. Sebelum ke dokter Cindy, aku juga pernah ikut diet gen. Jadi diet gen itu ketika diambil darahku dan dilihat nih sebenarnya metabolisme aku tuh kayak gimana nih terhadap makanan-makanan tertentu. Dan ternyata aku metabolismenya kurang baik di kafein gitu. Jadi sempat waktu itu ganti kopi decaf, tapi sekarang kembali lagi ke kafein. Lagi bosen aja, tapi nggak apa-apa, it's okay, karena aku juga nggak yang strict banget. Yang penting selalu diselingi dan pemilihan makanannya juga lebih baik. Journey-nya itu nggak gampang ya. Kalau gampang mungkin dalam hitungan 3 bulan bisa langsung turun 10 kilo. Enggak, aku turun 10 kilo itu bisa sampai setahun sih. Beneran mengalami perubahan mood. Jadi ada sempat satu periode aku masak sendiri gitu, karena dengan aku masak sendiri aku tahu nih makanan apa sih, kandungan yang terdapat di makanan aku apa, minyaknya berapa banyak. Itu aku sempat ada kali 3 bulan 4 bulan kalau lagi praktek gue makan siang, gue di rumah gue masak dulu. Itu benar-benar pernah terjadi dalam hidup aku. Tapi sekarang enggak sih, karena aku jadi lebih bisa milih mana sih yang sebenarnya kalorinya lebih rendah tapi bernutrisi, mana yang enggak gitu. Lagi tantangannya, aku tuh dari kecil tuh nggak pernah gendut gitu. Aku tuh nggak pernah gemuk karena aku memang turunannya kali ya, mungkin kecil-kecil dan susah banget gemuk. Makanya dulu aku dibilang cacingan gitu, saking sama sekali nggak pernah gemuk lah. Menginjak 40 tahun, sepupuku pernah bilang, lo pasti kalau udah 40 tahun susah deh buat kurus, mau diet kayak apa. Aku nggak percaya saat itu, aku masih nyusuin. Masa sih gue kayaknya nyusuin anak pertama bisa dengan mudah turun gitu dengan pengaturan pola makan yang baik. Ternyata susah banget, benar-benar susah banget. Dan itulah yang menyebabkan aku sekarang belajar tentang apa sih pengaruh hormon gitu, terutama yang udah masuk premenopause itu terhadap craving makanan, terhadap stres, terhadap insomnia segala macam. Jadi itu semua memang berkaitan gitu, hormon-hormon kita. Kalau hormonnya turun, rentan terjadi peningkatan hormon kortisol atau hormon stres, kemudian nanti berkaitan juga dengan peningkatan hormon insulin yang menyebabkan kita craving ke makanan. Kalau insulinnya terus tinggi di dalam darah, kemudian kita terus mencari makanan manis yang kayak gitu-gitu. Makanya sekarang aku udah tidak diet lagi, tapi aku menerapkan healthy lifestyle. Jadi semua pemilihan makanan aku ini makanan-makanan yang aku yakin bernutrisi dan kalorinya baik, ramah lah buat gak menyebabkan kenaikan berat badan gitu deh. Jadi yang mau diet sebenarnya sih mindsetnya ya yang harus dirubah gitu. Jangan berpatokan pada penurunan berat badan. Yang penting badan sehat dulu. Ubah gaya hidupnya, pilih makanan yang lebih mindful gitu. Jangan cuma mikirin cutting kalorinya diturunin, tapi juga makanan yang lebih bernutrisi. Lo nutupin spion. Dan oh ya, jangan lupa satu lagi, olahraga selain kardio adalah olahraga otot ya, karena dengan muscle bisa membantu membakar kalori.